Assalamualaikum Mbak Rifai, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam Mbak Bibit. Kabarnya Alhamdulillah baik hari ini. Semoga kabar Pak Bibit juga baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik Pak. Em, untuk kegiatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seperti apa permintaan Pak Rifai kemarin. Nah, Pak Rifai, pada kesempatan kali ini nih mau ngobrolin apa nih? Ya Pak Bibit, kemarin memang saya berinisiatif untuk meminta waktu Pak Bibit pada kesempatan kali ini. Jadi gini Pak Bibit, untuk kegiatan kali ini atau ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini, jadi ada yang ingin saya sampaikan atau ada yang ingin saya sharingkan atau saya ingin mencari apa namanya ya, ya ngobrol-ngobrol mengenai permasalahan yang saya alami Pak Idit. Jadi obrolan kali ini saya ingin menyampaikan keluh kesah saya. Jadi mengenai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak Idit. Jadi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas beberapa waktu ini kok terlihat anak-anak itu eh, seperti tidak termotivasi atau ketika pada saat mengikuti pembelajaran itu tidak semangat. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran, melakukan kegiatan di dalam kelas itu anak-anak ya lebih banyak pasifnya, jadi kurang bersemangat, Pak. Jadi Itu ya. itu yang mau saya obrolkan hari ini. Oke Pak Rifai. Jadi topik kita kali ini nih tentang pembelajaran di kelasnya Pak Rifai gitu ya. Oke Pak Ya, Rifai. betul. Kemudian Pak Rifai nih harapannya nih nanti setelah kita ngobrol-ngobrol sampai selesai, kira-kira harapannya Pak Rifai kita mau dapat apa nih untuk Pak Rifai ini? Ya, eh, jadi harapan saya ketika kita ngobrol-ngobrol nih Pak nih hari ini, pengennya saya itu ya nanti ketika obrolan kita hari ini telah kita lakukan, saya ingin memperoleh masukan atau pencerahan. Jadi kira-kira gimana sih nanti biar saya bisa mengubah kondisi kelas saya yang semula pasif itu bisa kembali apa namanya bisa ceria lagi gitu Pak Edwin. Oke, baik Pak Rifai. Jadi permasalahannya tentang anak yang masih pasif dalam pembelajaran. Kemudian Pak Rifai, ini saya mau tanya nih, menurut Pak Rifai, oh, apa ya, masalah itu berakar dari mana nih? Atau penyebabnya apa kira-kira menurut Pak Rifai? Ya kemarin saya sempat merenung juga sih Pak. Jadi sempat berpikir, merefleksi di waktu senggang saya, apakah kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan itu memang sudah sesuai, artinya bisa menumbuhkan semangat dan motivasi anak. Setelah saya pikir-pikir, memang beberapa waktu yang lalu atau beberapa saat yang lalu ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran itu, memang saya hanya sekedar berdiri di depan kelas saja, kemudian saya mengajarkan atau mengajar, itu kemudian bicara di depan kelas, itu hanya sebatas itu, Pak. Kemudian ketika selesai materinya, kemudian saya hanya memberikan latihan saja. Jadi mungkin menurut saya ya salah satunya karena saya hanya memberikan materi secara satu sisi saja atau searah saja, jadi anak hanya lebih banyak mendengarkan atau lebih banyak diam juga.
karena saya tidak memberikan waktu atau memberikan ruang bagi mereka untuk Oh, melakukan kegiatan. Mungkin itu, Pak. oke, terima kasih Pak Rifai ya. Berarti Pak Rifai ini luar biasa nih. Sudah melakukan refleksi gitu ya, perenungan, kemudian bisa mengambil kesimpulan tentang penyebabnya. Nah, Pak Rifai Ya, ini ngomong-ngomong nih, murid Pak Rifai ini ada berapa ya? murid saya itu sebenarnya sedikit, Pak, cuman ada 6. Nah, 6 saja Oke. itu Ah, ya seperti itu, Pak. Harapannya dari yang 6 itu saya harap itu lebih bisa aktif lagi, apalagi cuma 6 ya, Pak ya. oke. Mudah-mudahan nanti bisa Pak. Nih, kita harus optimis nih ya. Iya, Pak. Oke, Oke, siap. menurut Pak Rifai ini, tadi penyebabnya sudah tahu ya. Kemudian eh, kalau menurut Pak Rifai dari skala 1 sampai 10 nih, kondisi di kelas Pak Rifai saat ini nih, eh, di angka berapa kira-kira Pak Rifai? Ya, kalau melihat kondisi kelas saya ini, Pak Vin nih, ya dari beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu sampai sekarang, saya menilai kondisi kelas saya masih dalam, ya kalau menurut saya sih masih, ya nggak terlalu pasif juga. Jadi saya masih memberikan memberikan apa namanya, posisi kelas saya itu di angka 6 mungkin seperti itu, Pak. Oke, kemudian Pak Rifai setelah kegiatan ini nanti, coaching kita kali ini, harapannya Pak Rifai nanti mau di apa peningkatannya sampai ke angka berapa Pak Rifai? Ya pengennya tentu semaksimal mungkin ya, Pak ya. Yang namanya tujuan ataupun apa namanya, impian, harapan saya yo kalau bisa yo maksimal 10 ya paling enggak. Tapi ya nanti kita lihat situasinya bagaimana di lapangan, Pak Ipit. Tapi harapan saya yo maksimal tentunya ya. Tapi ya nanti keadaan juga mungkin nanti juga kita tidak bisa memastikan juga, Pak Ipit. Tapi tetap saya pengennya optimis di angka 10 gitu, Pak Ipit. Oke Pak Rifai, kalau saya garis bawahi tadi, Pak Rifai melakukan refleksi masih dari sisi Pak Rifai sendiri ya, masih Ya, menggunakan betul. metode yang konvensional seperti itu. Mungkin Pak Ya. Rifai bisa merefleksi, memberi informasi untuk dari sisi siswa mungkin. Menurut Pak Rifai, kondisi siswa Pak Rifai terkait dengan keaktifan ini bagaimana Pak Rifai? Ya, sebenarnya kalau aktif, mereka sebenarnya aktif juga. Apalagi kalau pada mata pelajaran tertentu lah, misalnya olahraga, pasti aktif. Karena memang tipikalnya itu banyak gerak juga sebenarnya. Nah, jadi makanya kemarin kalau saya pikir-pikir, oh ini ketika saya kasih pelajaran itu kok banyak diamnya. Nah, apakah memang cara saya atau memang materinya yang bikin mereka bingung? Nah, atau memang mereka apa namanya? Ya merasa belum paham jadi diam gitu juga mungkin bisa, Pak. Karena saya lihatnya dari diri saya dulu. Jadi belum belum ada sampai ke apa namanya? Saya belum menggali ke arah anak-anak itu sendiri. Jadi sementara Oke, saya baru merefleksi untuk diri saya sendiri gitu, Pak. oke. Jadi itu tadi ya. Sebenarnya Pak Rifai secara tidak langsung sudah melakukan pendalaman terhadap karakter masing-masing siswa kan tadi sudah Ya, lebih ya sudah. mengenal per anaknya itu seperti apa karakternya. Nah, Ya, mudah-mudahan nanti betul. nih bisa diaktifkan nih kegiatan. Eh, Kemudian Pak Rifai ini kita lanjutkan ya. Eh, Kira-kira apa nih yang mau dilakukan Pak Rifai untuk membuat nih anak-anak ini menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya, kemarin saya sih dari hasil apa namanya saya refleksi diri saya sendiri itu beberapa saat kemudian saya sudah anu Pak, sudah mulai mencari referensi Pak sebenarnya. Jadi referensi itu saya mulai cari
minimal dari rekan sejawat, saya tanya-tanya juga, sudah ngobrol-ngobrol juga, kemudian ya sharing-sharing juga sama teman-teman. Selain itu, saya juga baca-baca, kemudian cari-cari referensi lain dari apa namanya, secara daring atau online, itu juga kemarin sempat juga sih. Jadi, untuk kegiatan pembelajaran pada materi yang kemarin saya ajarkan itu saya sudah mencoba mencari bahan, gimana sih untuk membuat apa namanya, peserta didik atau murid-murid saya itu bisa secara aktif, minimal Iya. aktif dulu. Nah, meskipun mungkin pemahaman apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu setiap anak mungkin akan berbeda ya. Tapi kan harapan saya kemarin itu ya sebenarnya simpel dulu sih Pak. Jadi dalam pembelajaran itu harapan saya nih sebenarnya kemarin itu harapan saya ya murid-murid saya itu aktif dulu, Oh aktif, begitu. nyaman. Nah, tapi ya itu karena belum ketemu itu, nggak dapat feel-nya itu makanya eh, saya inisiatif ngobrol-ngobrol lah sama Pak Dikit ini. Jadi untuk apa namanya sambung rasa untuk apa namanya ya masalah yang saya hadapi, itu Pak. Oke. Oke. Kalau saya apa namanya lihat dari penjelasan Pak Rifai barusan, berarti Pak Rifai ini mau menerapkan mungkin metode, kemudian menerapkan penggunaan alat peraga yang berbeda gitu ya, supaya kegiatan pembelajarannya tidak lagi satu arah seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya Oke Pak. Pak, rencana saya seperti itu. Kemudian Pak Rifai ini kira-kira nih eh, untuk pelaksanaannya nih, Pak Rifai akan lakukan kapan ini? Ya, kalau saya punya rencana sih cepat mungkin Pak, karena ini kan sudah mulai tahun ajaran baru ya, nanti di awal-awal ajaran ini. Jadi memang rencana saya ya harus secepat mungkin, karena kegiatan pembelajaran itu kan selalu dinamis ya Pak ya. Jadi setiap ada permasalahan, setiap ada kekurangan, itu saya akan berusaha semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk saya perbaiki gitu Pak. Ya mungkin 1 minggu maksimal lah 1 minggu ini sambil saya menyiapkan segala peralatannya mungkin seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak Rifai. Ya, perencanaan untuk 1 minggu ke depan dipersiapkan dengan sungguh. Mudah-mudahan nih apa yang Pak Rifai inginkan, perubahan-perubahan yang ingin dilakukan itu dapat terwujud. Nah, Ya, barangkali Pak Rifai ada yang perlu tambahkan. Mungkin daya dukung apa nih dari teman-teman atau dari lingkungan ya yang alhamdulillah sih Pak ya. Kalau dukungan dari teman-teman itu teman-teman sangat mendukung sekali. Alhamdulillah karena dari lingkungan saya teman-teman itu memang sangat kooperatif dan juga mempunyai semangat belajar yang tinggi juga. Kemudian kalau dari fasilitas sekolah juga alhamdulillah sudah mencukupi juga. Mungkin itu Pak. Jadi sebenarnya tinggal sayanya aja ini sebenarnya. tapi sekarang udah ini ya Pak, ya apa namanya, sudah mantap nih untuk melakukan perubahan yang tadi disampaikan. Ya Pak, ya nanti saya akan memantapkan diri saya ya. Jadi ya harus benar-benar siap dulu. Jadi dari sayanya memang harus disiapkan dulu, kemudian baru nanti saya eksekusi. Mungkin begitu, Pak. Oke, uh, kira-kira nih Pak Rifa ini bincang-bincangnya sudah cukup. Nah, saya menunggu sekali nih kira-kira uh, perkembangannya Pak Rifai untuk ceritakan lagi pada pertemuan coaching kita yang berikutnya. Saya hanya bisa memberikan motivasi kepada Pak Rifai. Saya turut berdoa mudah-mudahan perubahan yang dicita-citakan nanti dapat terlaksana, dapat melakukan perubahan dengan baik. Ya, terima kasih Pak atas dukungannya dan terima kasih juga atas waktu yang sudah diluangkan pada kesempatan kali ini mendengar keluh kesah saya. Jadi ya, semoga saya diberikan kekuatan dan juga
kemampuan untuk melaksanakan apa yang akan saya rencanakan. Gitu Pak, terima kasih. Oke. Pertemuan kali ini cukup banyak yang saya dapatkan dan banyak juga yang solusi ataupun masukan-masukan yang saya peroleh dari obrolan kita hari ini. Oke. Eh, Sebenarnya itu juga muncul dari Pak Rifai sendiri. Jadi saya hanya membantu saja. Ternyata Pak Rifai bisa menemukan sendiri jalan keluarnya. Nah, seperti itu saja Pak Rifai. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat, optimis. Kalau kita berusaha pasti kita akan diberi kemudahan. Amin. Terima kasih Pak Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bit atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.